Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan Random Talk kita kali ini. Mau bahas tentang rencana atau persiapan keberangkatan teman-teman untuk studi ke Belanda atau mau pindah tinggal ya. Minimal kalau studi kan setahun 2 tahun, untuk yang S2. Kalau yang S1 mungkin 4 tahun. Kemudian yang S3 juga sama, kira-kira minimal 4 tahun. Nah, apa aja yang perlu dibawa kira-kira? Jadi, keperluan perlengkapan rumah tangga, kemudian hal-hal yang untuk kita gunakan sehari-hari itu tidak semuanya harus kita bawa dari Indonesia. Contohnya yang nggak perlu dibawa adalah cupstock atau hanger ya. Karena di sini itu murah, ya teman-teman bisa temukan kebutuhan sehari-hari seperti itu di toko yang namanya Action. Jadi di Action itu tersedia semua keperluan sehari-hari seperti cupstock, kemudian keperluan dapur, keperluan berkebun, lampu, kemudian bahkan sampai lilin aromaterapi, kemudian pengharum ruangan, kemudian spray untuk bersih-bersih kamar mandi, bersih-bersih rumah, kemudian pel, sapu, itu semuanya ada di situ. Jadi saya rasa teman-teman nggak usah beli dari Indonesia. Karena waktu awal kesini kan masa langsung bersih-bersih kan nggak ya. Jadi paling nggak di sini istirahat dulu, baru kira-kira beberapa hari kemudian mungkin baru bersih-bersih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, barang-barang apa yang bisa kita beli di sini? Salah satunya adalah keperluan sehari-hari juga, misalnya rice cooker, air fryer, kemudian kettle air, pemanas air, itu tidak perlu kita bawa dari Indonesia, atau kalau sudah sampai sini itu kita nggak perlu beli baru. Karena teman-teman bisa dapatkan, bisa beli second dengan harga murah di marketplace ya. Jadi ada namanya aplikasi Marktplaats atau di FB Marketplace. Jadi teman-teman bisa dapatkan dengan harga murah, bahkan free kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang kita bisa dapat free dari Marketplace gitu. Termasuk mungkin kalau teman-teman pingin beli jaket untuk musim dingin, kemudian jaket segala musim ya, itu juga ada di Marketplace. Nah, tuh cuman harus dicek dulu ya teman-teman, kita harus cek online atau di toko kalau itu barang-barangnya bisa kita cek harga barunya itu berapa. Karena kadang-kadang harga baru dengan harga second itu tidak jauh berbeda gitu. Jadi misalkan kita mau beli mesin kopi contohnya yang enggak seberapa jauh turun harganya itu adalah yang punyanya Nescafe ya, apa itu Dolce Gusto. Jadi kalau Dolce Gusto itu biasanya nggak jauh turunnya. Jadi kalau kira-kira tinggal agak lama di sini, saya sarankan mending beli yang baru. Nah, jadi beberapa barang-barang yang kira-kira itu sering kita pakai dan kita di sini masih dalam waktu lama, itu kita beli yang baru bisa ya, terutama elektronik. Nah, kenapa elektronik itu saya sarankan beli baru? Karena biasanya kan setelah dipakai setahunan itu biasanya mereka turun kualitasnya. Jadi sudah terpakai setahun tuh lumayan ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya mending kita beli baru. Sepeda itu juga begitu. Jadi seperti yang saya alami sebelumnya, memang kalau beli di toko itu kan langsung tersedia banyak pilihan di situ ya, kita bisa lihat, kita bisa memilih lah ya, kita bisa memilih dari sekian banyak pilihan yang ada gitu. Tapi di toko itu juga yang second ya, yang nggak terlalu mahal, itu pun juga terbatas ya teman-teman, terutama buat yang kecil, pendek orangnya seperti saya yang kira-kira tingginya 150-an, itu pilihannya nggak banyak. Karena kalau peruntukan namanya itu biasanya Maisha atau anak remaja ya. Jadi sepeda untuk anak remaja itu kira-kira 24 inci. Nah, tapi
Keuntungannya kalau kita beli di luar toko, misalkan dari marketplace, banyak kan di FB ya teman-teman, itu banyak yang orang asli sini, asli Belanda itu menjual barang-barangnya termasuk sepeda. Nah, sepeda ini juga akan bisa kita dapatkan dengan harga yang murah. Jadi jangan keburu-buru gitu. Range antara 40, 50 itu sangat murah ya. Jadi kita bisa lihat dulu keadaannya, jadi jangan keburu deal. Kita cek dulu rangkanya itu ada yang putus atau enggak, kemudian rantainya bagaimana. Kalau sekedar karat-karat dikit tuh saya rasa nggak masalah ya teman-teman. Umumnya ya berkarat tuh wajar ya teman-teman ya. Jadi kita bisa dapat 50, 40, 50, 70 itu saya rasa masih worth untuk dibeli. Jadi kita lihat aja kondisinya seperti apa. Nah kemudian kalau ingin mengganti tempat duduknya itu namanya saddle ya kalau nggak salah ya. Saddle terus kayak pelapis untuk pegangan setang ya. Stangnya itu kita bisa beli di Action. Jadi semua perlengkapan sepeda termasuk bel, keranjang itu bisa kita beli di Action juga. Tentu saja dengan harga yang lebih murah daripada di apa ya, kalau kita beli di tempat lain mungkin ya. Tapi selain Action ada juga teman-teman bisa cek saingannya. Kalau untuk keperluan rumah tangga yang lain ya, perabotan rumah tangga dan sebagainya, kemudian spray itu kita bisa dapatkan di IKEA. Nah, tapi saingannya IKEA itu ternyata juga banyak. Jadi ada yang namanya Gamma, ada yang namanya Praxis. Jadi itu kita bisa apa ya, dapatkan tools-tools untuk kita DIY, keperluan sehari-hari, perlengkapan termasuk cat, terus handle lemari dan sebagainya itu kita bisa dapatkan di sana. Gitu. Tapi tetap memang yang paling murah itu di IKEA ya. Kita kalau di sini IKEA itu termasuk yang paling murah gitu. Kalau yang mahal sih banyak ya, teman-teman. Kalau menurut saya di sini tuh ada toko yang namanya Hema itu termasuk mahal bagi saya. Kalau teman-teman cari elektronik, tempatnya di Blokker. Jadi Blokker itu toko-toko elektronik kayak vacuum cleaner, kemudian setrika, kemudian apa lagi ya, perlengkapan rumah tangga yang lain ya, termasuk piring, itu juga ada di sana. Jadi Blokker, Hema itu juga menjual perlengkapan sehari-hari. Cuman kalau menurut saya Hema itu lebih mahal. Set untuk bedroom, kayak misalkan duvet itu selimut yang tebal itu, spray, kemudian matras protektor itu paling murah kalau menurut saya di IKEA kalau mau beli baru. Kalau menurut saya sih worth ya untuk beli baru, karena kalau teman-teman tinggal dari setahun itu kan ya udah pasti turun banget kualitasnya. Jadi saya nggak sarankan untuk beli second. Kalau beli second tuh yang lebih awet ya, barang-barang yang awet kayak semacam jaket musim dingin yang tebel banget dari Superdry, mungkin itu kita bisa cari di toko barang bekas. Salah satunya adalah kalau di sini nyebutnya Kringloop. Tokonya Kringloop itu banyak ya di kota-kota, di setiap kota pasti ada. Kita bisa cari di sana termasuk furniture bekas gitu. Kita bisa beli dari Kringloop. Oke, kita lanjut. Iya, tadi habis ambil pesanan. Kebetulan pesen online, beli online buah-buahan yang seasonal ya. Jadi kadang-kadang nggak banyak di supermarket dan juga nggak dijual. Ini saya beli delima, kemudian nanas, kemudian ada melon. Kalau melon sih dijual, nanas juga ada, tapi beberapa jenisnya itu bisa kita lihat di online. Ini saya beli, kemudian nyampe di depan sini dia langsung bisa saya pick up, jadi nggak usah jauh-jauh pergi ke supermarket gitu. Nah kemudian lanjut, apa saja yang perlu dibawa. Tadi yang nggak perlu dibawa adalah barang-barang elektronik yang bisa kita
beli di sini. Kemudian untuk keperluan sehari-hari, spray, kemudian sarung bantal dan sebagainya itu nggak usah beli juga. Kalau mau beli bantal, duvet itu semua ada di IKEA, murah, jadi tidak usah khawatir dan nggak usah bawa berat-berat dari Indonesia. Yang kita bawa dari Indonesia itu pakaian yang bagus-bagus. Jadi yang menurut kita itu mungkin modelnya unik atau spesifik itu bisa kita bawa karena pakaian di sini harganya mahal ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau beli di sini itu ya siap-siap sekitar berapa ya, 20, 30, 40 euro untuk satu piece-nya itu kalau baru. Tapi sekali lagi di sini semua barang second atau thrift itu banyak ya. Jadi bahkan ada kayak semacam pasar thrift itu di Amsterdam. Saya kurang tahu, mungkin setahun sekali ya kira-kira di summer. Itu seperti kiloan gitu. Nah, itu bisa kita pilih juga. Atau di toko-toko baju itu ada yang thrift, ada yang khusus menjual barang thrift gitu atau barang second untuk baju. Ada jaket, ada baju. Jadi semua yang berhubungan dengan pakaian ada di situ. Nah, terus jadi itu karena pakaian tuh mahal, termasuk mahal. Nah, teman-teman kalau mau beli pakaian baru tapi murah itu di Primark. Atau kalau lagi summer sale, atau kalau lagi winter sale ya, atau Christmas sale mungkin tuh namanya. Nah, terus kemudian apalagi yang perlu dibawa? Jadi yang perlu diingat patokannya adalah semua yang ada di sini tuh tidak ada yang terlalu murah gitu, dan harganya tuh rata-rata hampir sama semua. Di sini kalau yang paling murah itu adalah merek Pull and Bear ya teman-teman. Jadi mereknya modelnya stylish dan teman-teman bisa dapat dengan harga yang tidak seberapa mahal dibanding yang lain. Nah, toko-toko lokal, toko merek lokal juga ada seperti C&A, itu juga lumayan, harganya juga standar sama seperti yang lain. Jadi seperti Pull and Bear, Mango, Zara itu nggak jauh beda. Jadi harganya tidak jauh berbeda. Yang paling murah adalah Primark, tapi dengan kualitas yang kalau menurut saya sih sangat jelek ya teman-teman, karena dia itu memburu harga murah dengan cost pekerja yang sangat murah juga, yang biasanya diambil dari Bangladesh itu, dan beberapa kurang bagus, tapi kita bisa memilih-milih, jadi harus jeli dalam memilih. Kadang-kadang juga kita bisa dapat harga yang bagus, harga yang murah dengan kualitas yang lumayan. Itu kadang juga kita bisa temukan di Primark. Kemudian apalagi jaket ya, jaket itu penting. Jaket biasa yang tipis itu teman-teman bisa dapat murah di summer sale. Kemudian untuk jaket winter kita beli di sini aja. Jadi teman-teman mungkin bawa kalau waktu datang ke Belanda itu pas winter, itu bawa persediaan 1 atau 2 mungkin ya. Nah, kalau punya temen yang tinggal di Belanda itu bisa beli dulu waktu summer sale ya, beli jaket winter yang kayak berisi gitu ya, kayak roti tawar itu yang bentuknya seperti itu, padded gitu. Itu beli yang sekalian agak bagusan gitu. Bisa dititipkan ke teman. Jadi beli online, tapi belinya pakai mata uang euro ya teman-teman. Kemudian dikirim ke alamat teman yang ada di sini. Atau kalau enggak, teman-teman waktu datang ke sini kan, misalkan waktu winter, itu mungkin bawa jaket 1 yang dipakai, kemudian waktu di sini langsung ke Kringloop untuk cari jaket winternya. Jadi dengan harga yang relatif murah. Nah, setelah adaptasi mungkin ya, jadi tahu situasi dan kondisi, mungkin untuk kalau ada acara sale, kalau ada event sale ya, itu kita baru beli yang benar-benar bagusnya itu di situ. Jadi kalau winter itu kan lumayan sangat dingin, jadi nggak bisa kita pakai mantel biasa gitu, mantel wool biasa itu kurang katanya teman-teman, katanya senior tuh nggak cukup, jadi harus pakai yang padded gitu, yang isinya entah itu polyester atau bulu angsa ya biasanya.
Nah, kalau bagusan testimoni dari customer itu selalu yang bagus adalah Superdry. Itu salah satu merek yang bagus tapi mahal. Tapi mereka juga ada summer sale atau sale-sale. Pokoknya setiap event tuh semua merek sale ya, teman-teman. Bahkan kemarin itu saya beli jaket wool, ya nggak full wool ya. Ya ada campuran wool, ada campuran polyesternya juga. Dari Pull and Bear tuh saya dapat cuma 16 euro dan itu tebel dan bagus gitu, dan itu baru. Nah, kalau beli second ya bisa dapat murah, tapi untung-untungan juga ya teman-teman. Soalnya kan ukurannya kan nggak mesti ada yang sesuai dengan ukuran kita. Jadi makanya saya beli apa-apa itu mesti waktu sale aja, karena sayang uangnya kalau saya ya kan, saya kaum mendang-mending gitu. Jadi mending belinya waktu murah gitu. Tentu saja karena saya juga anak beasiswa dan nggak kerja di sini. Jadi nggak ada uang tambahan, ya harus cari yang murah dan sehemat mungkin gitu. Oke, itu kemudian sepatu juga lebih murah kita beli di sini ketika sale ya. Jadi jaket, sepatu, barang-barang mahal itu murah ketika sale. Jadi kita beli di sini aja. Kalau teman-teman mau beli sepatu, mending di sini. Dari Indonesia itu bawa satu atau dua gitu. Sandal juga banyak. Di sini juga murah dan bagus. Dan juga tentu saja kalau di sini sepatu-sepatu lebih banyak modelnya dan stylish ya teman-teman, tentu saja. Jaket, mantel juga begitu, modelnya sesuai. Jadi auto stylish ya. Kalau kita beli di sini tuh semuanya auto stylish. Kemudian apalagi ya? Kalau khusus muslimah, ini yang susah adalah rok yang sesuai dengan keinginan kita. Biasanya kalau di sini tuh roknya memang itu tadi ya mahal. Selain mahal, juga modelnya banyak kan ketat gitu. Kemudian dress itu juga kita bawa dari Indonesia aja. Karena yang pertama ukuran. Jadi ukuran itu kadang kepanjangan ya teman-teman. Seringnya kalau saya kepanjangan. Itu jadi sering kepanjangan dan harganya juga mahal. Jadi mending kalau dress, rok, kemudian kerudung itu kita bawa dari Indonesia. Hal-hal yang seperti t-shirt, kemudian sweater itu kita beli dari sini aja. Gitu. Jadi itu saran apa saja yang perlu dibawa dan apa yang nggak perlu dibawa. Peralatan dapur, sendok garpu kita bawa 1-2 dari Indonesia nggak apa-apa. Selanjutnya kita bisa beli di sini. Sekali lagi semua perlengkapan rumah itu murah kalau kita beli di sini di IKEA, atau kita cari dari marketplace ya. Biasanya di marketplace FB itu banyak yang ngasih free plate, piring, kemudian mug, gelas, itu banyak yang mereka kasih cuma-cuma gitu. Tapi sekali lagi kalau yang beli ada harganya itu kita cek dulu di online apakah memang harganya yang di marketplace itu murah atau nggak jauh beda dengan harga baru. Kalau dari harga yang di marketplace itu tidak seberapa banyak turunnya, dan juga kita akan memerlukan barang tersebut dalam waktu yang lama dan kita gunakan sering gitu, ya mending kita beli yang baru. Itu kalau menurut saya ya, tapi semuanya preferensi masing-masing, jadi bebas teman-teman mau mengambil keputusannya seperti apa. Oke, apalagi barang second banyak di sini karena setiap orang kalau pindah itu males bawa barang ya. Itu yang pertama, barang second. Kemudian barang baru adalah yang kalau kita pakai berulang-ulang, pakai terus, dan harga secondnya itu nggak jauh berkurang ya. Nah, itu lebih baik kita beli baru. Untuk elektronik juga mending kalau saya sarankan mending beli di sini. Biasanya yang elektronik second itu juga masih bagus, dan kadang-kadang ada yang cuma kasih free gitu. Karena mereka mau move out, mau pindah cepet. Soalnya kalau di sini menyingkirkan barang itu bayar ya teman-teman. Barang yang besar-besar itu kita harus bayar. Biasanya ke Pemkot ya, ke Hemente. Namanya tuh Hemente. Jadi kayak Pemkotnya kalau di Indonesia gitu. Jadi ada tempat mengumpulkan barang-barang yang tidak terpakai.
Atau bisa kita donasikan secara free atau kita jual di marketplace juga. Tapi itu tadi, kalau di marketplace ya belum tentu cepat laku ya. Nah, kadang orang itu butuh cepat pindah, makanya dia langsung kasih-kasih gitu aja. Jadi nggak lama-lama gitu kan. Itu pun biasanya sih di pick up ya. Jadi kalau kita mau barangnya, biasanya kita harus ambil ke tempatnya. Nah, karena itu saya juga walaupun banyak tawaran barang free, tapi saya nggak ambil karena nanti saya kepikiran gimana nanti ketika pindah ya, ketika balik ke Indonesia, itu barangnya mau dikemanakan. Pasti repot untuk menyingkirkan menyingkirkan barangnya itu repot ya. Jadi harus soalnya kalau di sini saya studionya ini tanpa furnish atau tanpa furniture, jadi ketika saya pindah itu harus dibersihkan barangnya, harus dikeluarkan. Kecuali penghuni berikutnya itu mau mewarisi ya, entah itu diganti dengan uang atau free ya, terserah kita gitu mau ngasih. Terserah kita mau ngasih barangnya free atau kita kasih harga buat diganti gitu. Oke, itu saja ya teman-teman. Oh iya, untuk makanan, makanan Indonesia di sini banyak, jadi nggak usah khawatir, bahan-bahan semua ada, mulai dari terasi, petis, segala macam pokoknya bumbu-bumbu instan itu juga banyak di sini. Tapi kalau teman-teman mau bawa beberapa, silahkan. Terus apa lagi ya? Mungkin yang semacam abon yang nggak ada di sini tuh ya. Jadi kayak abon, rendang udah jadi itu nggak ada di sini. Tapi katanya kalau kita bawa daging-dagingan itu nggak boleh. Cuman beberapa sih lolos ya. Jadi banyak kok yang lolos. Jadi saya rasa kalau 1-2 sih nggak apa-apa ya teman-teman. Yang nggak boleh tuh kalau kita beli buahnya itu kan memang sengaja untuk dijual ya. Terlihat sengaja untuk dijual. Nah, itu biasanya kurang tahu, mungkin bisa diberhentikan di airport gitu. Jadi kalau kita bawa cuma 1-2 sih nggak masalah. Terus Indomie, mie instan itu yang merek-merek khusus yang nggak umum itu kita bawa aja. Jadi kita bawa dari Indonesia karena di sini mungkin yang nggak umum itu nggak ada gitu. Kebetulan di sini yang ABC selera pedas ada. Beruntung ya ketemu di Senos di Haarlemmerstraat Leiden itu ada, mereka jual dan langsung saya beli. Terus yang jarang itu yang rasa aneh-aneh ya, yang di Indonesia tuh nggak ada di sini. Jadi teman-teman kalau ada sebuah makanan khusus yang itu unik yang ada di Indonesia, yang kira-kira nggak ada di luar, itu bawa aja semuanya gitu, sebanyak-banyaknya. Makanya itu tadi jangan bawa barang-barang yang bulky, yang seperti jaket-jaket itu banyak, nggak usah. Bawa baju thermal daleman itu 1-2 boleh. Kemudian sisanya kita beli di sini. Terus barang-barang bulky yang lain, elektronik, rice cooker, kemudian apa lagi ya, barang-barang keperluan rumah tangga yang lain tuh nggak usah repot-repot karena semuanya ada di sini. Kita juga bisa beli bekas dan itu harganya biasanya masih bagus. Syukur-syukur kalau kita dapatnya barangnya gratis ya. Oke, itu aja saya rasa sudah banyak. Nanti kalau ada lagi yang saya ingat, mungkin ada yang kelupaan, mungkin akan saya sertakan di deskripsi ya atau di komen. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, semoga sukses persiapannya, lancar semuanya, sampai di Belanda dengan selamat dan lancar studinya semuanya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.